sering mengatakan kepada saudara-saudara, jangan pernah patah hati, jangan pernah down, jangan pernah rendah diri, hamamago. Yang ada rendah hati. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Tuhan, karena mereka lah yang punya kerajaan sorga. Artinya saudara merendahkan hatimu, bukan dirimu. Di antara saudara tidak pernah dari mulut saya mendengar Yesaya 42 ayat 3 ya, atau Matius 12 ayat 20. Ada di antara saudara muka-muka baru. Ini saudara harus dengar. Mungkin besok saudara sudah keluar dari sini, karena ini tempat sementara saudara. Ada yang 1 hari, ada yang hampir 1 tahun ya. Jadi yang sudah sering mendengar perkataan Bible, jangan sampai lupa. Bulu yang patah terkulai tidak diputuskannya. Ini dia. Ini bulu yang patah, bisa ke kiri, ke kanan, atas bawah, tetapi dibebatnya dengan tangannya, ditopangnya. Tangan Tuhan ada di Amerika, tangan Tuhan juga ada di tempatmu sekarang. Amin. Tangan Tuhan bisa membebatmu sekarang, tangan Dia juga ada di Israel sekarang. Karena di mana-mana tangan Tuhan. Amin. Karena Dia adalah Roh. Bukan dalam wujud seperti kita lagi. Dia sudah naik, tapi Dia sudah datang sama kita dalam roh. Sama dengan wajah-wajahmu, ya, gundul-gundulmu semua Dia tahu, nampak semuanya. Air matamu, ibarat kita terakhir Dia lihat itu. Air mata buaya kah atau air mata sungguh-sungguhan? Hatimu yang remuk redam Dia tahu. Ya. Ibadahmu yang sudah dikatakan hamba Tuhan tadi, jangan ibadah manusiawi, jangan ibadah daging yang disetting-setting. Ya, sampai sekarang banyak ibadah ortodoks yang tidak mengutamakan ibadah yang dipimpin oleh Roh Tuhan. Jadi apa yang disampaikan hambanya tadi adalah kesimpulannya, ibadah itu harus dipimpin oleh Roh. Saudara berdoa harus dipimpin Roh. Saudara memuji Dia harus dipimpin Roh, karena pujianmu bukan hanya dari otakmu dan hatimu, bukan dari hanya rohmu, tapi pujianmu itu sudah dipersiapkan, kawan. Ingat itu. Jangan lupa. Engkau bisa memuji Dia dengan sungguh-sungguh karena Dia, bukan karena hanya kemauanmu. Itu. Dan saudara duduk di sini juga bukan hanya kemauanmu. Dalam segala perkara kebaikan aku turut bekerja, terutama kebaikan untuk Dia. Amin. Dia turut bekerja. Jadi saya ulangi, saudara yang belum pernah dengar firman Tuhan, Yesaya 42 ayat 3 atau Matius 12 ayat 20, bulu yang patah terkulai tidak akan diputuskan. Kalau diputuskan sudah mati, tidak ada lagi persekutuan. Tidak ada lagi harapan. Tetapi kalau begini-begini bisa diputar, masih ada harapan. Jangan sampai saudara diputuskan. Kalau sudah diputuskan, apapun tidak akan bisa menyelamatkanmu. Apapun tidak akan bisa memberikan sukacita damai sejahtera kepadamu, baik di dunia ini. Sukacita damai sejahtera nanti di sorga tidak perlu. Sekarang ini kita rasakan dulu. Kalau saudara tidak pernah merasakan penyertaan Tuhan kepadamu hari ini atau di dunia ini, tidak bakalan saudara pernah ke surga. Ingat itu. Bagi orang yang pernah merasakan kebaikannya, baiknya, kasihnya, ya, itulah orang yang memungkinkan nanti ke sana. Tetapi jangan lupa saudaraku, si iblis dan iblis juga merasakan yang sama, matahari yang sama, bulan yang sama, hujan yang sama. Nah, jangan lupa itu ada masih komanya. Terus di balik koma itu apa? Saudara dan saya harus mengikut dia bukan dalam arti kebangkitannya, tapi mengikut dia dalam sengsara dan matinya. Ini yang sulit. Maka itu saudara harus mengalahkan dunia ini.
Ya, mengalahkan dunia ini saudara harus beribadah dengan roh. Apa digerakkan oleh roh, bukan ibadah yang disetting-setting. Ada banyak gereja sekarang sangat kaku beribadah. Lagu tidak bisa diulang-ulang. Liturgi yang sudah dibentuk tidak bisa diulang lagi. Itu sudah settingan, bahkan doa sudah ditulis dalam liturgi. Itu mantra, sekali lagi saya katakan, doa yang dibaca itu mantra. Tuhanmu hidup kok. Dia maha mendengar, dia maha melihat. Jadi ngapain saudara membaca-baca doa yang saudara Anda tulis-tulis, itu Anda baca terus. Ada lagi doa kiriman. Kalau saudara membaca dalam 20 kali atau 40 kali, saudara diberkati. Kalau tidak, saudara akan mendapatkan hukuman. Ajaran siapa ini? Jangan sampai saudara mengikuti itu kalau mau ke surga ya. Jangan menerima ajaran yang sesat. Kelas 2, kelas 1 SMA saya sudah mengerti arti doa itu. Waktu itu disebut-sebut oluan atau olan sitompul. Oluan atau olan sitompul. Yang dulu mendapat hadiah 1 miliar itu, belum lahir ini ya. Dulu ada SB itu, ya, dia mendapatkan hadiah itu oleh karena mengirim doa kiriman ini. Iblis kan raja pembohong kawan. Sudah, iblis juga bisa memberikan engkau kecantikan, kekayaan, dan keberhasilan, siapa bilang? Tetapi ada tumbalnya itu. Dan keselamatan yang diberikan yaitu sementara. Ya, kesukaan yang ceria itu hanya sementara. Tapi kalau saudara merasakan mengecap kasihnya besarnya, cintanya padamu, sampai engkau mati, engkau tidak akan melupakan bagaimana cinta kasih Yesus kepadamu. Amin. Sesaat itu, seperti anak hilang khotbah saya bulan-bulan yang lalu, semua hartanya yang dimiliki dari pemberian orang tuanya, sesaat dia bisa menikmati dengan mengocok, dengan mengganti-ganti wanita-wanita, mabok-mabok dan sebagainya, memberi orang makan dan minum, berhura-hura. Setelah habis bagaimana? Nasi babi pun tak bisa dimakannya. Nasi babi kawan, tidak dikasih pemilik babi itu. Bayangkan, sesaat saja dia berhura-hura, bersukacita dengan harta warisan yang dikasih bapaknya. Setelah itu dia menyesal dan kembali kepada bapaknya. Seorang bapak sampai dia mati tetap mengaku anaknya. Dia tetap mengasihi dia, padahal anaknya bilang, jangan panggil aku lagi anak, karena aku sudah anak yang tidak tahu diri. Ya, kayak si Mardan ya, kayak siapa lagi yang di Padang sana dan sebagainya. Ya, tidak. Engkau tetap anakku, ya. Bahkan bapaknya yang memeluk dia, mengejar dia, sekalipun dia badannya bau tai babi. Tidak, kau tetap anakku. Kita akan beria-ria bersorak-sorak. Dipotong nyala lebur tabung dan sebagainya. Dan saya katakan apa demikian juga Bapa di sorga. Ya, sekali dia memanggil engkau dan saya anak, dia tetap memanggil dia anak. Dan melayakkan kita memanggil anak dan kita memanggil dia Bapa. Kita tidak akan pertama memanggil dia Bapa sebelum dia memanggil kita anak. Amin. Pertama dia memanggil kita anak, baru manusia bisa memanggil dia Bapa. Amin. Pertama dia memanggil kita sobat, baru kita memanggil dia sobat yang setia. Amin. Pertama dia mengasihi manusia, baru kita mengasihi dia. Pertama dia menghargai manusia, baru manusia menghargai dia. Amin. Itulah ciri khas orang yang mau dengan ikhlas mengasihi. Karena itu saudara-saudaraku, berikanlah kasih yang nyata-nyata kepada sesama manusia. Ya. Berikan kasihmu yang nyata-nyata kepada Tuhan. Karena hukum Taurat telah digenapi dalam hukum yang utama, yang pertama dan yang kedua. Kasihi Tuhan Elohimmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Ini saudaraku,
Dan yang kedua, saudara, ibarat pelita yang hampir padam. Ya, sumbunya itu sudah merah-merah, tinggal sesaat akan padam dan cahayanya pun sudah mulai redup. Ya, itulah saudara dan saya. Dan saya dulu seperti itu. Kalau sekarang saya tidak mengatakan itu lagi. Dulu saya seperti itu. Tetapi Tuhan kasih darahnya yang sudah tertumpah di Golgota menjadi minyaknya pelitaku. Sumbunya dikasih kepadaku, itulah perjalanannya itu. Perjalanan Tuhan itulah sumbu daripada pelita saya. Dan darahnya itulah minyak daripada pelita saya. Sehingga perjalanan hidupnya dan darahnya tidak akan pernah memadamkan saya. Bahkan saya lebih bersinar sebelum saya diberikan minyak yang baru, sumbu yang baru. Ya, amin. Mungkin saudara manusia yang lama. Mungkin saudara manusia yang lama. Saat ini juga di penjara ini saudara akan dibuat manusia yang baru. Amin. Jelas firman Tuhan baca di sini. Saudara bisa dijadikan manusia yang baru, yaitu dilahirkan kembali. Bukan saudara kembali kepada rahim ibumu, tetapi engkau dilahirkan oleh Roh Tuhan sendiri, yang artinya saudara bukan hidup oleh karena dunia lagi atau berasal dari dunia lagi, tetapi saudara sudah dilahirkan daripada Dia. Maka terjadilah perubahan yang sungguh-sungguh. Dan ini saya alami tahun 75. Tatkala saya kelas 1 SMA. Tahun 75. Dan perubahan itu nampak, ya. Saya seperti orang gila. Padahal saya dekat stasiun Sewampu dulu. Nama Sewampu sampai sekarang terkenal itu preman, ya. Sambuk, Pancur Batu, Simpang Limun, ya kan ada lagu Batak itu kan. Ada, ya. Orang-orang preman, hati-hati sama anak Sewampu, kata ya dulu itu, sekarang tidak. Zaman itu saya sudah dipanggil oleh Tuhan. Kalau saya dipanggil waktu saya masih remaja di atas anak-anak, kenapa tidak dengan saudara? Ya, saudara, kemari saya bisa katakan terlepas saudara tidak bersalah, saya katakan aja saudara bersalah. Ya, yang menyatakan bersalah atau tidak nanti secara hukum adalah majelis hakim. Tapi bisa saja majelis hakim keliru. Dia juga manusia. Ya, tetapi saya anggap dulu saudara bersalah semua. Oke, amin. Amin. Jangan sakit hati yang merasa tidak bersalah, karena beberapa dari saudara pernah mengatakan saya tidak bersalah. Ya. Karena apa? Dunia mengatakan tatkala saudara sudah dinyatakan tersangka, ada dua bukti yang menguatkan polisi untuk menyatakan tersangka, sudah dikatakan bersalah sementara ini, ya. Tapi nanti menurut keputusan majelis hakim bisa saudara tidak, itu pun itu masih manusia. Hanya Tuhanlah hakim yang adil dan yang benar, tidak seorang pun melebihi Dia. Jadi kalau saya katakan saudara dalam penderitaan akibat ulahmu sendiri, khotbah kepada saudara pun berbeda dengan khotbah penderitaan yang diberikan oleh Tuhan. Saudara bisa bedakan penderitaan atau cobaan yang daripada Tuhan daripada saudara bikin sendiri, bisa kan? Amin. Benar atau benar? Benar? Lo jangan diam semua, saya berkauk-kauk begini capek lo. Saya minta tunduk kepala gini, ya, Tuhan sudah senang. Ya, tunduk kepala begini berarti saudara ya mengiyakan